Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kira-kira seminggu yang lalu saya nge-share satu foto seorang anak muda, gagah betul, benar-benar gagah, handsome, ganteng. Dan beliau seorang pilot yang membanggakan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua. Ayahnya bercerita, Ustadz, anak saya alhamdulillah hafiz 30 juz. Subhanallah. Ayahnya bawa sorban saya 2010 katanya ketemu saya, lalu sorban saya diminta. 2017 kemarin ketemu dengan beliau kembali, beliau sampaikan ini sorban antum Ustaz. Terus dia tunjukin anak yang didoain. Saat ini dulu anak yang didoain 7 tahun yang lalu. Saya lihat, wah gagah betul, di belakang pesawat pakai baju pilot. Mula-mula saya sampai situ aja bangganya. Oh subhanallah, ada yang didoain kemudian jadi pilot. Oke, good. Tapi ternyata dia hafiz. Allah. Dan kiranya inilah yang menjadi impian kita semua. Kapan-kapan kepala sekolah ya, yayasan Kiai Ihya yang baru saja pamitan menikahkan keluarga kita. Kapan-kapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan di-download. Saya punya materi ceramah yang dulu banget, kira-kira mungkin 2008, 2007, 2008. Judulnya Dream 10. Dream 1.0. Kemudian disusul dengan Dream 2.0. Di Dream 1.0 saya nge-share salah satu cita-cita saya dengan izin Allah, pengen kemudian memiliki anak menghafal Quran. Saya men-share impian saya dengan izin Allah, pengen melihat barisan pengusaha-pengusaha dengan segenap karyawan-karyawatinya yang mana mereka adalah hafiz-hafizah. Saya pengen melihat di masa yang akan datang, begitu saya cerita, jenderal-jenderal, tinggi-petinggi Polri, TNI, menteri-menteri, bahkan presiden, mudah-mudahan generasi penghafal Quran. Dan alhamdulillah, time goes on. Waktu kemudian berjalan. Senang betul saya, ikut terharu. Apalagi anak-anak ini pada nangis, masya Allah, kecil-kecil. Ya. Dan betul itu tadi. Ustadz siapa tadi saya belum kenal namanya. Namanya Yusuf juga. Betul beliau itu. Dulu zaman kita kecil, kita al-hakumut takatur, al-qari'ah dah. Nggak ada kita cerita 3 juz gitu, nggak ada, kecuali sedikit, mungkin di Sedayu zaman dulu ya.
atau di Kerapiak zaman dulu waktu saya di sana, pas percis buka yang buat anak-anak. Tapi hari ini ibu bapak yang dirahmati Allah, saya di lampu merah, saya duduk di sebelah kiri, ada kemudian anak muda, funky, ya kan biasanya kan kalau hafiz tuh kesannya gitu ya, ya begitu dah gitu. Ini di samping saya, Allah Akbar. Dengan izin Allah saya bercerita, dia minta saya menepi, dia meminta saya menepi. Saya ikut menepi, turun, beliau cium tangan, Ustaz, makasih ya. Makasih kenapa? Tolong tes ana Ustaz. Ana udah hafal sampai Al-An'am. Al-An'am. Jauh itu. Jauh. Ibu-ibu lebih jauh lagi, sudah sampai Yasin kan? Malah sudah sampai Al-Mulk malah. Hokam saya bilang, bagaimana Anda bisa menghafal sampai Al-An'am? Anda kan murid antum di TV. One day one ayat, satu hari satu ayat, ayo gitu. Kaget saya Ustaz, ternyata selesai Al-Baqarah, selesai Ali Imran, terus kemudian Al-An'am. Fadol Ustaz, tolong tes ana Ustaz. Di pinggir jalan, kemudian kita tektok, jedang, deng, dang, deng, dang, deng. Pertanyaan keberapa dia udah netes air mata. Nggak nyangka dia yang selama ini ketemu hanya di TV, di YouTube, hari itu dipertemukan Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa setor. Bayangkan Pak, Bu, bila mana kemudian beliau nanti usahanya itu di bidang apa itu ya, lupa saya. Bayangkan bila kemudian dia, bukan bayangkan, udah jadi, dia sudah menjadi pengusaha yang orientasinya Quran. Saya sekarang ini juga banyak bergaul dengan pengusaha-pengusaha yang omsetnya triliun, bukan miliar, triliun. Ada salah satu sahabat saya, cakep, usahanya cakep. Kira-kira 1 tahun omsetnya sekitar 3 triliun. Kita nggak bisa bayangin loh Pak. Zaman dulu genre para penghafal Quran datang dari mereka-mereka yang kita suka salah gitu. Kan kita suka salah. Tapi karena nahnu nahkumu bidzawahir, it's okay lah. Untuk mengungkapkan tahadus bin nikmah kita, bukan hendak menghina, merendang, enggak ada. Tapi sekarang ini kita lihat gitu loh. Profesor-profesor pada ngapal Quran, dokter-dokter pada ngapal Quran. Pak, saya keliling Pak 5 benua. Dengan izin Allah 5 benua. Kita buka rumah-rumah tahfiz di seantero dunianya Allah, di 5 benua, lewat jaringan kampus. Kaget saya. Nyampe di Skotlandia. Nama kampusnya pun baru saya dengar. Yang satu Stirling University, baru dengar itu. Biasanya Unair, ITS, gitu ya. UNESA. Hari ini kita di UNESA. Stirling, kayak apa sih bilang Stirling itu? Glasgow, kayak apa Glasgow University itu? Ternyata ibu bapak yang dirahmati Allah, di Stirling saja dan di Glasgow ada 81 kandidat magister dan doktoral, dan bukan sembarang magister dan doktoral, tapi magister, doktoral di bidang sains, bisnis, teknologi. Bahkan tadi pagi salah satu cucu atau buyut, mungkin ya buyut lah, dari Kiai Lasem itu, ayahnya Mbah Zah. Siapa dari sini yang dari Kiai pesantren tua itu? Lah, la haula wala quwwata illa billah. Tadi saya barusan WA dengan beliau.
jebolan Paris, ngambilnya teknologi nuklir, kebayang nggak? Dan dia hafizah. Jadi jangan percaya Islam itu payah, nggak percaya saya. Yang ada adalah kita kurang menyiarkan gitu. Nih ya, rekaman ini harus cepat segera diedit dan upload. Jangan sampai di library. Tadi saya lihat Sariman memang nggak sopan ngalang-ngalangin kamera. Tapi yang handphone Sariman itu live Pak, 1 juta orang hari ini melihat. Rich people itu 1 juta. Nah kita kurang jualan itu loh. Kita ini kan kurang jualan Pak. Dilala yang dijual tuh yang jelek-jelek terus. Oh kemarin ketangkap tangan lagi, OTT lagi. Satu belum tentu benar. Kita sudah membenarkan. Kok ada proses pengadilan kok? Belum proses pengadilan. Tapi yang begitu itu yang dijual-jual. Saran saya sama teman-teman nih, kameramen, pulang langsung kerja keras, edit, kemudian potong-potong setiap segmen 3 menit, 5 menit yang enteng-enteng, and then kemudian upload, dan seluruh wali-wali santri, wali-wali murid gerak share ke dunia. Biar tahu Pak, ada 1 presiden sekarang di dunia yang hafiz Quran, Chechnya. Nanti akan ada 2, sama yang di Indonesia insya Allah. Jangan lupa coblos Yusuf Mansur. Kita ini dijualnya dengan jualan yang jelek. Begitu tersangka pakai baju koko, tersangka pakai peci hitam. Begitu di pengadilan pakai jilbab. Apa? Kalau kata orang Surabaya, ya apa? Orang lain menjual jelek wajar orang lain. Yang jadi masalah kita pun jualan jelek juga. Allah, pemimpin muslim, yang mana ada? Kasih saya pemimpin muslim yang jujur. Itu yang ngomong kita. Kalau saya bisa ngasih Pak, banyak. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mengenal Kiai NU. Berapa jumlah pesantrennya? Muridnya. Kita mengenal Kiai Muhammadiyah. Sebut misalkan Profesor Din Samsudin. Perguruan tingginya saja ada 172, kurang lebih loh ya. Institusi TK Aisyahnya sampai kemudian SMA-nya itu kurang lebih 50.000 mungkin. Ada Prof Din Samsudin atau Kiai Agil Sirat misalnya, atau siapalah KKNU yang dulu-dulu yang nitip kemudian formulir misalnya. Nggak ada Pak. Kita nggak pernah dengar titip sendal ya, jualkan. Saya ini pimpinan umum Muhammadiyah. Nggak ada Pak. Kita dibuat kecewa dengan diri kita sendiri dan berhasil gitu. Makanya saya setengah mati tuh ngasih tahu. Nih ada doktor elektrik ya, alumni dari Hokkaido University, doktor Pak. Ada lagi nuklir juga, Hokkaido University. Dulu pernah nemenin saya sampai ke Kyoto, sampai ke Sapporo. Kemudian kemarin ada Jenderal Bintang 1 Pak. Belum lama tuh Jenderal Bintang 1 ngawal Wakil Presiden Yusuf Kala. Udah deket ya Yusuf Kala, udah deket kan ya. Yusuf Mansur, Yusuf Kala, deket ya. Kali ini berbeda. Beliau membiarkan Pak Yusuf Kala duluan. Kenapa? Karena sang Jenderal Bintang 1 ini pengen ngobrol sama saya. Kami turun dari panggung di Istora, di Gelora Bung Karno Senayan, melintasi kemudian atletik, lapangan atletik, kemudian melintasi rumput hijau, lapangan bola. Beliau bilang begini, Ustadz bener itu, 1 hari 1 ayat. Aku ya Jenderal, you bisa ngapal tuh? Masa Pak? Iya, Jenderal polisi. Saya sekarang sudah 189 ayat. Lalu Pak, dari mulai kaki pertama nginjak rumputnya Gelora Bung Karno Senayan sampai kemudian mobil
dia baca itu Al-Quran. Oh, saya nyiarin yang begini-gini, nggak mau saya nyiarin polisi yang buruk, nggak mau saya nyiarin polisi yang korupsi, nggak mau saya. Walaupun itu fakta, nggak mau saya bicarakan. Nggak mau, Pak. Indonesia kalah 5-1 dari Malaysia, begitu beritanya. Misal, saya nggak mau. Ngapain ngomong kayak gitu? Yang benar begini, Indonesia membobolkan 1. Yang 5-nya nggak usah diomongin. Bagaimana spanduk Anda semua ketika anak Anda masuk semifinalis? Nggak ada spanduknya, nggak ada spanduknya, karena Anda menganggap bukan prestasi. Padahal taruh spanduk itu, selamat nak, kamu berhasil mencapai semifinal. Ayo jualan, anak-anak ini jualan, ibu pulang selamatan, kumpulin warga. Jual, itu namanya syiar dakwah. Nih pengusaha teman saya 3T loh 1 tahun. Anaknya 7-nya bergerak menjadi hafiz loh. Yang nomor 1 udah mau berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Bayangkan Pak, orientasi ketika kemudian seorang pengusaha sekelas beliau, salah satu pembayar pajak terbesar di Pulau Jawa untuk kategori pribadi, taat aturan. Kita motornya 3, mungkin ada yang 3 motornya, Mio, paling tinggi Satria, terus ada yang Supra lama. Ini kawan saya yang satu ini motornya Ducati Triumph. Ustadz, dunia tuh sebentar bos, ente nggak tahu apa yang dilakukan di atas Ducati. Yang dilakukan sama dia di atas Ducati adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Anda, saya, kita di atas Astrea Supra aja lupa. Berarti dia lebih hebat Pak ketimbang kita Pak. Di atas Ducati Monster. Kok bisa? Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Dan maaf Bu, bukan sendiri, tapi bersama abahnya dan bersama adik-adiknya di belakang. 7 mobil, 7 kemudian motor mewah semua, dan isinya Quran. Oh, takbir Pak, Allahu Akbar. Belum pernah lihat ya, saya udah diizinkan sama Allah melihat pembukaan satu kantor baru khataman Quran, tapi nggak ada Qurannya. Nggak ada Qurannya. Kenapa? Karena komisarisnya, direksinya, karyawan-karyawannya hafal Quran. Ketika pembukaan, nggak usah lagi buka Quran, sudah hafal semua. Sudah dengar ceritanya kan? Pak Budiono, mantan, ya, nggak boleh nyebut mantan sekarang ya, wakil presiden keberapa itu? Satu kesempatan saya duduk bersama Presiden SBY, presiden ke sekian, takut salah sebut saya. Kemudian dengan menteri-menterinya, calon menteri saat itu, karena belum diangkat, belum dilantik. Saya yang bermimpi besok nanti akan ada presiden penghafal Quran. Saya yang bermimpi besok akan ada wakil presiden yang hafal Quran, menteri-menteri yang hafal Quran. Hari itu dipergelarkan oleh Allah. Pak SBY udah ditetapkan jadi pemenang, tapi belum dilantik. Kumpul-kumpul, ada Pak Budiono di situ. Kemudian saya dipanggil mendekat. Ustadz Yusuf, sini. Saya mendekat. Iya Pak. Pak Bud ini hafal surah Al-Kahfi. Wow. Al-Kahfi loh Pak.
110 ayat. Al-Kahfi Bu, 110 ayat. Dan beliau saat itu sebelum menjadi wakil presiden, gubernur BI. Betul? Hebatnya Pak, di break. Acara itu di break karena saya datang dikasih taulah satu peristiwa bahwa Pak Bud ini hafal surah Al-Kahfi. Lalu Pak Bud dipersilakan baca, didengar oleh presiden dan didengar kemudian oleh calon-calon menterinya Pak SBY saat itu. Dibaca sempurna, Allahu Akbar, sampai kemudian kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Oh, itu air mata saya bleber Pak. Air mata saya wah netes gak keruan. Sampai kemudian saya terbangun. Oh, ngimpi saya. Masya Allah. Rupanya mimpi. Mimpi punya wakil presiden hafal Quran. Oh, serius itu mimpi itu. Oh, masih ada air matanya. Oh, saya bilang, mimpi saja saya sudah bahagia gitu. Apalagi kenyataan. Maka kemudian kita bismillah. Ayo kita wujudkan ini. Habis itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarlah mimpi Dream 2.0. Dream 2.0 ini lebih gila lagi. Apa? Memimpikan seluruh presiden, perdana-perdana menteri, petinggi-petinggi dunia, hafiz-hafiz. Mungkin, mana ya ada yang nggak mungkin? Asal kita bergerak. Saya berangkat ke Singapura, ketemu dengan 2 sekolah raksasa di sana. Al-Junaid dengan Al-Irsyad. Ribuan siswa-siswa mereka kemudian dirubah kemudian setiap harinya menghafal Quran. Lalu saya ceritakan kepada Singapura bahwa presiden kalian dulu adalah seorang muslim dan kalian prepare yourself, kalian siapkan diri kalian nanti menjadi presiden barunya Singapura yang akan datang. Pada saat kemudian amanah itu datang, kalian sudah hafidhoh duluan. Lalu kemudian saya di atas panggung di bawah 2.500 anak-anak Singapura memimpin menghafal ayat-ayat pertama dari Al-Quranul Karim. Allah, usaha. Dan hari ini Pak sudah mulai ada anggota kerajaan yang hafiz, anak-anak sultan-sultan yang hafiz, anak-anak sultanah-sultanah yang hafiz. Bismillah, Bismillah. Begitu saudara dilantik menjadi ketua MPR, misal gitu. Ketua MUI biasanya kan, atau siapa yang disuruh menyumpah, itu kan megang Quran tuh. Ya, ditaruh di atas apanya? Di atas kepala. Tapi hari itu kita melihat pemandangan yang gak biasa. Gak perlu Quran di atas kepala. Jadi ketua MUI nempelin saja tangannya di dadanya gitu. Kenapa? Uang Quran udah di dalam. Belum lama di Jawa Timur ini ya beritanya. Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Karena Gus Solah. Ada seorang mayor 65 tahun umurnya, diwisuda 30 juz. Ada yang sudah baca beritanya? Baca. 30 juz, 65 tahun umurnya, mayor, pensiunan. La haula wala quwata illa billah. Semalam saya ketemu Firman Utina. Nggak mungkin dong pecinta bola nggak kenal dia. Pencinta bola nggak mungkin nggak kenal dia. Firman Utina. Sebentar lagi saya akan sebut lebih dari 5 pemain bola internasional yang juga hafal Quran minim-minim 1 juz. Ayo Pak, bergembira Pak, nggak benar Islam itu mundur. Zaman dulu tahun 70, 80, 90-an jarang berjilbab di UNER, ITS, ITB, IPB. Jarang.
Di IKIP, sekarang jadi UNESA, jarang. Tapi hari ini kita lihat 99% mahasiswi baru perguruan tinggi negeri rata-rata berjilbab. Ini kemajuan atau tidak? Kemajuan, tapi yang kita jual dan yang dijual jelek terus. Lihat tuh, siapa yang mabok? Muslim. Siapa yang hamil duluan? Muslimah. Siapa yang nyolong? Muslim. Siapa yang ngeganggu laki orang? Muslimah. Gitu. Anak-anak ibu bapak nih dijual. Pulang langsung undang tetangga kanan kiri. Aku mau selamatan. Anakku hafal 3 juz. Sewa itu beca, sewa itu gerobak, sewa mobil kap terbuka, kelilingin Surabaya. Pakai trompet. Bukan trompet, toa. Anak kita sepanjang, iya Pak, harus begitu lagi kita. Kalau enggak kita kehilangan rasa kepercayaan diri kita. Kita kalau ngeliat politikus muslim, nanti gitu lagi. Coba, bukannya harapan, malah doain yang jelek. Seribu jemaah umroh terbagi dalam beberapa bulan, ketemu. Saya sampaikan, saya Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak saya kalau saya titip sama travel saya? Travel saya kok. Kopernya harus pakai koper saya, mukenanya harus pakai mukena istri saya, tasbih dan segala perangkat umrohnya harus pakai dari keluarga saya. Bisa? Bisa? Ya bisa loh travel saya. Tapi saya tidak lakukan. Dan pemimpin-pemimpin Islam saat ini banyak yang seperti saya, bahkan jauh daripada saya. Hektaran kami beli dengan izin Allah. Ustaz sombong? Enggak, gua siar. Saya lagi siar terhadap nikmah. Fahaddits, kabarkanlah. Allah memang tahu, tapi dunia pun tidak salah diberitahu. Kenapa? Takriban ya, targhiban linnasi fil iqtida, untuk mendorong manusia untuk ikut. Hektaran Pak kami beli itu tanah-tanah. Saat ini ada 6.000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Saudara tahu berapa uang makannya? Tahu berapa uang makannya? 6.000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Kalau dihitung dengan kurs 5.000 rupiah per sekali makan, dan gak mungkin 5.000. Hari gini masa 5.000. Kalau kita hitung 5.000 Pak, uang makannya 3,2 triliun 1 tahun. Saudara tahu, ada saya bisnis beras? Ada, tapi saya bisnis asli. Lo mau pakai karena bagus, lo pakai karena punya gue murah. Tidak ada sifatnya instruksional, nggak ada. Dan saya bangga mengatakan, kenapa? Karena saya hafiz. Saya tahu wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nah, kalau saya ntar ditanya sama Allah gimana? Bukannya tidak boleh, tapi kan saya menciptakan pasar yang nggak beres dong. Saya menahan rezeki orang, jangan ada yang masukin barang di rumah tahfiz kami. Kenapa? Berasnya dari saya aja. Lo kan menghalangi yang lain. Yuk mari berkompetisi. Apakah saya sebagai kiainya tidak boleh berbisnis? Ente dosa juga. Nggak boleh saya berbisnis. Ente dosa ente. Ente lebih milih aneh minta-minta ente. Nah, tapi kiai dengan jamaah berkompetisi dengan fair. Tidak ada dumping, tidak ada jumping, tidak ada nahan, tidak ada begini. Baik, ayo. Yang begini Pak, yang mesti kita syiarkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada wali kota Palestina, masih muda umurnya 17 tahun, perempuan, wali kota Palestina, salah satu wali kota di Palestina, 17 tahun, hafidho Pak, udah ke Indonesia Pak. Seneng ngelihatnya, wali kota loh. Belum lagi kalau kita lihat di YouTube, waduh, Masya Allah. Anak-anak Amerika sekarang biasa hafal Quran itu. Anak-anak Amerika sekarang biasa hafal Quran. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya ke Paris, Prancis. Lihat jam, udah mau zuhur. Lihat waze, lihat Google. Di mana masjid yang paling besar? Di Paris, Prancis. Ketemu Pak.
Bismillah. Kita kemudian berangkat ke masjid tersebut. Paris, bukan Paris, Paris. Bukan Pakis, Paris. Tapi begitu saya datang, ibu bapak yang dirahmati Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak salah. Bukan Jumatan loh. Di Indonesia aja Jumatan udah jarang. Sebelum Jumatan baca Quran udah jarang, Pak. Jangan yang live, yang pakai kaset juga udah jarang. Pakai CD udah jarang. Kenapa? Sekarang kita dianggap intoleran kalau kemudian kita nyetel Quran, ngeganggu. Ya bener juga sih. Ya nggak apa-apa. Kalau memang begitu ya kan kita menunjukkan kebagusan akhlak kita. Ya memang jangan mengganggu baiknya. Nah itu artinya apa? Artinya telinga saya kayak gatel gitu loh. Ini benar apa nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pakai toa, Pak. Oh, saya belum masuk masjid, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Saya bilang, Allahu Akbar. Lari Pak saya, lari. Ini bisa ada begini, gimana ceritanya? Ternyata ada seorang imam baca Quran, Pak. Live, Paris. Enggak nangis saya, Pak. Ibu bapak kalau lagi kebetulan melewati jalan raya, lalu bapak mendengar, ibu mendengar suara Muammar ZA, yakin saya, ente pasti seng hati itu. Masya Allah, kota besar masih ada yang ngaji. Besok saya janji kalau saya jadi presiden, saya ngaji di istana. Saya siarin se-Indonesia udah. Pokoknya time signal maghrib, presidennya baca Quran. Time signalnya datang waktu subuh, presidennya baca Quran. Gitu aja udah. Bayangin Paris loh, Paris, Allah, kota mode, Allah, kota maksiat, begitu kata orang. Tapi begitu saya masuk, Pak, hotel-hotel udah dibeli sama pangeran-pangeran Timur Tengah, pangeran-pangeran Arab. Ayo, jangan mencela Arab. Jangan sembarang mencela Timur Tengah. Sebagaimana kita juga tidak boleh mencela bangsa Amerika, bangsa Australia, tidak boleh. Kita diajarkan oleh Quran, tidak boleh mencela siapapun. Sah? Tidak boleh. Saya masuk, Pak. Deng. Satu hotel. Allahu Akbar. Jilbab yang menyambut. Di kamar hotel ada Bible, ada Quran, dan ada penunjuk kemudian kiblat. Paris. Siapa yang bilang dunia Islam going down? Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Masih ingat nih telinga saya. Allah. La ilaha illallah. Saya sebagai salah satu pendiri, dianggap pendiri oleh Sebaspar, duduk di organisasi Tahfiz Internasional. Isinya 74 negara. 74 negara. Saya satu organisasi tuh. Imam-imam Haram, Madinah, Makkah, itu satu, kemudian organisasi dengan kami dengan izin Allah. Kita biasa tuh WA-an. Subhanallah, WA-an sama imam-imam. Saudara, apa yang paling saya nikmati ketika saya kemudian menjadi anggota Ta'sisiyah, lembaga tahfiz internasional, ada anak Pak yang namanya Hamzah. Ada anak namanya Hamzah. Silakan nanti di YouTube, di Google, siapa ini Hamzah? Hamzah Amerika, ibu pasti akan takjub. Allah, ada anak kayak begini ya, hidup tinggal gede di Amerika, tapi menjadi pemenang juara satu musabaqah hifdzul Quran internasional. Dream 2.0, saya memimpikan suatu saat nanti saya bilang saya menjadi tuan rumah. Saya menjadi tuan rumah pertemuan kepala-kepala negara Asia Pasifik. Tapi semua kepala negara Asia Pasifik sepakat pertemuannya di Istiqlal aja.
Karena ini malam ketiga, karena ini malam kedua. Jadi ganti-gantian. Sebagai tuan rumah saya memimpin sholat isya. Nanti begitu taraweh, 2 rakaat pertama dipimpin oleh Singapura, 2 rakaat kedua dipimpin oleh Malaysia, 2 rakaat kedua dipimpin oleh Thailand, 2 rakaat kedua dipimpin oleh Myanmar, sampai kemudian 20, itu isinya 10 kepala negara, ganti-gantian, berarti 11, 12 beserta witirnya. Dan apakah bakal terwujud? Bakal, Pak. Kemarin saya bikin kok musabaqah hifdzil Quran Asia Pasifik. Baru kemarin, baca aja tuh di Instagram saya. Jangan underestimate mereka nggak bakal jadi pemimpin. Nih anak-anak kita ini mungkin akan jadi anggota dewan, ketua partai, akan ada jadi wakil bupati, wakil gubernur, kemudian malah mungkin jadi menteri. Who knows? Siapa yang tahu? Tugas kita adalah mempersiapkan anak kita nanti jadi apapun dia, Quran inside. Dream 2.0. Jadi saya ngebayangin tuh, yang ada di belakang saya ini kepala-kepala negara yang hafiz-hafiz. Kehormatan dong tuan rumah kan, sholat isya. Saya mimpin di sholat isya. Sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Belakang Pak, 7 baris ini, 7 kemudian orang di belakang ini, itu kepala-kepala negara semua. Baris 2-nya tuh pas pampres mereka semua juga hafal-hafal Quran. Ditayangkan live di sekian TV, di seluruh TV nasional. Waduh, gagahnya. Ini masih mimpi loh Pak. Ayo kita wujudin. Sholli fardhal isya'i 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baris 2, baris 3, baris 4. Waduh, jaringan istana semua. Kemarin ada utusan dari Rohingya, ada utusan dari Myanmar yang ikut musabaqah Asia Tenggara kemarin, ada utusan dari Myanmar. Saking senengnya itu Dubes Kuwait yang jadi sponsor Kuwait, saking senengnya yang Myanmar ini nggak menang Pak, tapi tetap dikasih $2.000 sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Turun Panglima TNI, turun. Di belahan bumi Indonesia yang lain turun Panglima TNI di kapal perang induknya Indonesia. Sekarang belum ada, tapi kan zaman saya ada nanti. Tak beliin 2 nanti. Insya Allah. Sekarang belum ada. Kita belum punya nih kapal induk ini. Padahal lautnya punya kita itu. Turun Panglima TNI. Dang, pertanyaannya adalah, siapa yang jadi imam buat taraweh hari kedua ini? Pertanyaannya gitu Pak. Sama kasalnya nanyanya begitu. Siapa yang jadi imam? Izin Panglima, saya. Kasalnya Hafiz juga. Siap, ada berapa pasukan di sini? Izin Panglima, ada 7.000. Sudah siap semua? Izin Panglima, semua sudah siap. Baik, kalau gitu kita berdua. Saya dulu, nanti situ setengahnya. Di belahan bumi yang lain, Kapolri yang baru memimpin juga di Mabes Polri. Baik, siapa dari Kapolda-Kapolda yang siap bergantian sama saya? Semuanya maju Pak. Akhirnya perundingan. Jadi kita berapa rakaat nih taraweh? Karena Kapolda jumlahnya pada saat itu mungkin 50. Sekarang aja udah berapa? 30 orang ini. Oke, kalau gitu kita bagi 2 saja. Hari ini kita kasih keistimewaan Kapolda Bali dulu maju depan. Subhanallah. Mungkin? Oh ayo, mungkin. Begini caranya mungkin itu.
Dari siapapun kandidat Kapolda, semuanya hafiz. Ya udah pasti hafiz Kapoldanya. Partai manapun yang Bapak itu tusuk, coblos, pilih, pastikan saja semua anggota yang terverifikasi itu adalah putra-putri penghafal Quran. Itu aja. Siapapun dia yang direkomendasikan oleh Dewan kepada Presiden, atau sebaliknya Presiden kepada Dewan, pastikan saja yang dipromosikan itu adalah semua kandidatnya adalah hafiz dan hafizah. Selesai. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu Pak, Bu, di semua kementerian sama, dan suara isya pertama adalah menterinya, ibu menterinya, pak menterinya. Ayo Pak, bantuin wujudin, jangan berhenti. Nih 3 juz udah, jangan berhenti. Kita dulu kan hafiz juga. Ingat nggak? Kita hafiz zaman dulu, kita hafizoh. Tapi kan sayang dulu kita berhenti sampai di al-hakumut. Tes, kita tes. Terusin. Yang kenceng. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ayo. Masya Allah, Allahu Akbar, hafiz, subhanallah. Dari umur 5 tahun, 6 tahun saudara udah hafiz. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Allahu Akbar. Wadduha. Allahu Akbar. Iqra. Lam yakunil. Allahu Akbar. Allah. Idza jaa Allah. Bayangkan kalau dulu kita seperti anak-anak kita, lalu orang tua kita tidak berhenti. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau berhenti mereka kenangan nih. Kenangan sudah. Tapi kalau ibu bapak tidak berhenti, bahkan nemenin, salip-salipan sama anak. Wah, keren. Kumpulin 4 anak. Nak, pegang Quran, pegang Quran, pegang Quran, pegang Quran. Kenapa, Ma? Mama mau setoran sama kalian semua. Wede. Mamanya ditanya, surat apa, Ma? Al-Qamar. Ah, nggak usah megang. Udah beres di sekolah apa Al-Gilmani nih. Ya? Udah beres sekolah Al-Gilmani. Subhanallah. Balap-balapan. Wal-'adiyati dhabha. Allahu Akbar. Hafiz. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi. Gak ada yang nyaut. Kejauhan Ustaz. Bisa Bu, ayo kita ulangin lagi. Satu hari 1 ayat buat Bapak Ibu cukup. Hari pertama Nun. Coba. Nun. Yang nyaut anak-anak, ibunya gak ada yang nyaut. Hebat, takbir. Bapak apalin dulu 1 ayat itu. Nun, udah. Dari pagi sampai sore nun aja udah. Nanti maghrib Pak, maghrib jadi imam. Assalamualaikum DKM. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Belum azan udah datang, hebat amat ini. Ya saya mau jadi imam boleh? Ya boleh lah. Situ kan juga pewakaf juga. Ayo. Begitu Bapak berdiri di kursi imam, di sejadah imam, di soft imam, Bapak pamit sama jamaah. Maaf ya, maghrib ini saya yang jadi imam. Kita akan baca surah Al-Qalam. Usalli fardhu al-maghribi 3 raka'atin mustabil qiblati.
Jemaat makmum, oh Akbar. Makmum, oh Akbar. Pada bingung dia. Al-Qalam. Waladdallin. Nun. Allahu Akbar. Jamaah nggak siap Pak, nggak siap, masih berdiri gitu. Imamnya udah rukuk. Naik rakaat yang kedua. Waladdallin. Nun. Allahu Akbar. Nanti begitu salam-salaman pasti situ diledekin. Ya elah, surah Al-Qalam. Besok gue juga bisa Ali Imran, Alif Lam Mim, gue sujud. Besok gue juga bisa Al-Baqarah, Yasin kalau perlu. Pak, boleh dia ngeledek asal bapak terus maju. Ayo dek, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Masya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ibu, bapak di penghujung tausiah saya ada sedikit cerita yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Quran mengangkat derajat seseorang. Saya ingin menceritakan tentang satu orang pembantu rumah tangga. 3 tahun dia kemudian mendekatkan diri dengan Quran. Tapi Allah sudah mengubah hidupnya sedemikian drastis. Saya tidak mampu membayangkan bila putra-putri ibu bapak yang notabene dari kecilnya ini kemudian diperkenalkan dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, lalu tidak berhenti, kayak apa coba nanti derajatnya. Ada seorang hamba Allah datang kepada saya, Ustadz, saudara saya pengen kerja sama Ustadz. Kerja apa? Ya sana aja ke Darul Quran. Enggak, dia mau kerja jadi pembantu di rumah antum, Ustaz. Pembantu. Tahulah, saya tanya istri saya dulu tuh, mau enggak dia? Pasal udah kebanyakan ini. Istri saya bilang, lihat dulu orangnya. Datang nih, ayahnya itu pekerja warteg. Jadi ayahnya pelayan di warteg, bukan pemilik, pelayan. Jadi anak ini putus sekolah. Kemudian dia bilang, nunduk gitu, dari Tegal. Saya, kenapa pengen kerja di sini? Kata orang-orang, Ustadz Hafiz. Jadi saya pengen sekalian ngapal Quran di sini, gitu kata dia. Ya karena nawaitunya baik dan kita juga banyak barisan muhafizah. Ya bismillah saya bilang. Oke. Jadi pengen ngapal Quran kamu? Iya Pak Ustadz, pengen ngapal Quran. Sekarang udah ngapal, diem dia. Ya oke, kita terima. Terima tuh Pak. Ini datang nih si Kem as a servant. Hadil imro'ah ja'at ya, sebagai pembantu khadimah. Kita lihat ya kerja Quran nih setelah 3 tahun dengan izin Allah. Saya menyaksikan sama istri. 2:30 ada suara ngaji Quran dia lantai atas. Itu berlangsung setiap malam. Asal dia nyapu, dia murojaah dengan ayat yang dihafalnya. Ngepel, jemur, ngasuh anak-anak saya, ikut masak bersama Encang Muni, mertua segala macam. Ketika kemudian ikut di mobil, di belakang, yang kami dengar kemudian suara Quran. Hingga kemudian suara itu berubah menjadi suara tangis. 2 tahun terakhir
Berarti 2 tahun yang lalu. Sekarang udah masuk tahun keempat. 2 tahun yang lalu, suara itu berubah menjadi suara nangis tengah malam. Orang nangis ini, asal bangun nangis itu. Soleh amat sih gitu-gitu. Solehah banget sih ini orang gitu. Kita panggil lah tuh. Lot, ada apa kamu nangis? Ustaz, masa saya 2 tahun di sini baru 4 juz gitu. Saya bilang sama dia, ya kan kamu dari dulu saya udah bilang, kalau kamu ingin ngapal Quran, di pesantren aja. Nggak diganggu tuh sama urusan kerja segala macam. Kamu yang nggak mau. Ya sudah, nanti saya antar ke pesantren. Ambil nangis. Kenapa? Hanya berkah kata dia. Ya coba kamu jajal dulu. Bisa nggak kamu tambah-tambahin terus ya hafalannya? Nggak bisa kata dia. Nggak bisa. Karena dia orang tanggung jawab, sama pekerjaannya tanggung jawab gitu. Jadi dia kalau lagi ngepel apa segala macam itu ya dia murojaah, tidak bisa nambah yang baru. Dan orangnya masya Allah. Misalnya kerjaan selesai 9:30 gitu, anak-anak saya pada tidur, dia baru ngapal Quran tuh dengan sisa tenaganya. Kemudian dia bangun lagi udah 2:30 Pak. Akhirnya saya pakai tangan besi. Lot, udah, ayo kamu, saya antar ke pesantren. Kamu ngapal Quran di sana. Ustadz Redo. Enggak, saya Ustadz Yusuf, bukan Ustadz Redo. Ustadz Redo kata dia. Enggak, saya Ustadz Yusuf. Sudahlah, kamu saya anggap adik saya, kamu saya anggap anak saya. Bismillah, ayo kita berangkat. Perempuan Pak. Saya sama istri sama anak nganterlah ke pesantren. Nih, kamu ngapal Quran di sini. Lah karena tidak ada kegiatan lain Pak. 1 tahun itu alhamdulillah. Bahkan dia dipilih ikut kaderisasi guru TAUD namanya. TAUD. Di sini udah ada TAUD belum? TAUD, tahfiz anak usia dini. Kalau belum ada, nanti kita kolaborasi. Kita buka TAUD namanya. Jadi dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, Lutfiyah ini, adik saya, adik kami, anak saya, anak kami, itu jadi kader malah guru TAUD. Saudara, apa yang terjadi? Cabang kami ini, relasi kami ini, mitra kami ini, syarikah kami ini, kawan kami ini, Didik namanya, bilang sama saya, Ustadz, bagaimana kalau Lutfiyah kami nikahkan? Lihat ya, emang gampang nyari jodoh. Apalagi nyari jodoh yang saleh, yang hafiz 30 juz juga, alumni Makkah atau Madinah, nggak gampang. Jangan lupa loh, anak ini datang sebagai pembantu. Saya bilang bukan saya mencela, enggak. Nahnu nahkum bidzawahir. Saya bilang sama Didi, ya terserah aja Ustaz, coba aja ntar ngomong sama keluarganya. Ngomong, 5 menit lagi kita selesai ya. Tausiahnya 5 menit lagi selesai. Alhamdulillah keluarga semua menyerahkan kepada saya dan kepada Didi. Yang laki menyerahkan kepada Didi, yang perempuan menyerahkan kepada saya. Enggak pernah ketemu nih 2 anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nikah. Begitu nikah, pesantren ini kemudian buka cabang di Australia, di Melbourne. Dan hari ini Lutfiyah ini ada di Melbourne, Australia, menjadi guru tahfiz untuk anak-anak di Melbourne, Australia. Dan dia kemudian melanjutkan kuliah di sana. Quran baru 3 tahun loh. Baru 3 tahun tuh. Gimana anak-anak ibu, anak-anak bapak, jangan di stop, jejak dang, udah injak sampai habis 30 juz. Kalau perlu kayak Wirda begitu, udah jangan sekolah dulu. Emangnya mati apa? Emangnya mati apa? Kayak nggak naik aja. Sebagian kan ada yang nggak pernah nggak naik. Cuma kan situ emang gak naik, ini emang sengaja tidak menaikkan diri buat Quran. Kenapa tidak? Dan gak usah kemana-mana, ya sekolah ini aja bikin program 1 tahun i'dadi namanya. Supaya enggak keteter banget gimana? Pilihlah homeschooling misalnya, tapi di bawah lembaga, sehingga pengawasannya, tektoknya, kontrolnya ada di sana. Tapi dalam 2 tahun malah udah lulus. Kan lucu di negeri ini mah. Homeschooling malah 2 tahun. Yang sekolah ribet-ribet 3 tahun. Gitu Indonesia.
3 tahun loh. Kemudian Lutfi menjadi guru tahfiz di Melbourne, Australia. Allah. Siapapun yang mengenal Lutfi ketika 3 tahun yang lalu, kemudian 2017 ketemu Lutfi, nggak kenal sudah. Muka berubah, dirubah oleh Quran. Penampilan berubah, dirubah oleh Quran. Wajah berubah, dirubah oleh Quran. Tabiat, akhlak, pandangan, tangan, kaki, gaya jalannya, semua berubah. Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat Pak. Saya ikut bahagia, ikut bangga. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah memiliki anak yang hafal sampai 3 juz. Saya kira ini lecutan buat diri ibu bapak semua. Jangan mau kalah sama anak. Diam-diam nanti bapak ibu semua ngapalin Quran. Lalu undang saya lagi. Gantian. Yang duduk di belakang adalah anak-anak ibu bapak semua. Ibu bapak yang ada di sini pakai selendang hijau semua. Wah. Insya Allah. Nanti gantian. Bapak-bapak ibu-ibu silakan temui anak bapak ibu semua. Peluk dan cium, minta doa dari Kenapa? Karena pada saat ibu di wisuda 3 juz, anak udah 10 juz. Kira-kira begitu. Insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makasih ya Allah. Di saat orang lain melupakan Quran, Engkau pilih kami mengingat Quran. Di saat orang lain yang meninggalkan Quran, kami Engkau izinkan mendekati Quran. Di saat Engkau melihat, Engkau izinkan anak-anak orang lain bandelnya kayak gitu, nggak ketulungan atau apalah yang bikin repot, pusing, puyeng keluarga, kami malah menyaksikan anak-anak kami. Ya Allah, menangis bukan karena mainannya diambil, menangis bukan karena PS-nya nggak boleh dimainin, menangis bukan karena gadgetnya diumpetin, tapi menangis karena mereka berhasil menghafalkan Quran 3 juz. Ya Allah, ya Rob, temenin anak-anak ini ya Allah, dan temenin anak-anak lain di seluruh duniamu yang lagi menghafal Quran, agar kemudian mereka selesai menghafal dalam keadaan yang mutqin dengan sanad muttasil ila Rasulillahil Karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, irhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan Kau izinkan dalam keadaan kami masih hidup menyaksikan bertaburan menteri-menteri penghafal Quran yang profesional, yang amanah, yang jujur, dan mengisi pos-pos penting bukan cuma di dunia. Kelak akan ada pemimpin Bank Dunia. Kalau Bank Dunia saja orang Indonesia sudah Ibu Sri Mulyani. Tapi kali ini kami mau nambahin. Ya Allah, mudah-mudahan ada pemimpin nanti Bank Dunia yang mengubah semua bank menjadi syariah. Insya Allah dia orang Indonesia dan dia hafiz atau hafidhah. Ya Allah, izinkan kami nanti melihat ada menteri-menteri luar negeri berkumpul, sedangkan semua menteri luar negeri itu adalah menteri-menteri luar negeri yang hafiz atau hafidhah. Izinkan ketika kami terbang dari Jakarta menuju New York, kami kemudian dikendarai, dipiloti oleh seorang pilot yang hafiz hafidhah, kemudian dilayani oleh pramugari-pramugari yang hafiz dan hafidhah. Izinkan ya Allah ya Rahman Rahim, kami kemudian diimami oleh anak-anak kami di sholat malam dalam keadaan anak-anak kami hafiz dan hafizah. Izinkan para suami memiliki istri yang hafizah. Izinkan para istri memiliki suami yang hafiz. Izinkan para ayah dan ibu memiliki mantu-mantu, besan-besan, ipar-ipar yang hafiz dan hafizah. Jadikan negeri kami ini negeri Quran ya Allah, tanpa kemudian membuat kami ini menjadi susah, tanpa membuat kami menjadi menderita, tanpa membuat kami ini menjadi kalah di urusan yang lainnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. By the way, saya pengen tahu nanti tentang metodologi Umi. Saya belum mendengar kecuali selintas saja. Barangkali nanti ada yang berkenan ikut ke UNER lalu ngobrol-ngobrol tentang metodologi Umi. Saya mendengar katanya metodenya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa saling sharing untuk diterapkan di banyak lagi tempat selain Al-Gilmani. Terima kasih. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
undangan. Hafizahullah, acara kita belum selesai. Setelah kita mendengarkan tausiah dan motivasi dari Ustaz Mansur, semoga hati kita dipenuhi dengan Al-Quran dan kita semua keturunannya bisa membumikan Al-Quran secara internasional. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ke-8 adalah pengumuman wisudawan dan wisudawati yang terbaik. Dimohon kepada para